Cara hidup tenang tanpa gangguan hutang pinjaman online ketika kita gagal bayar atau telat bayar di pinjol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini mungkin banyak dialami oleh teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di luaran sana ya. Artinya apa? Artinya ya orang-orang yang gagal bayar, kalau saya perhatikan seringkali tidak tenang, resah, gelisah dan lain sebagainya. Yang pertama adalah yang membuat teman-teman gelisah itu teman-teman harus tahu betul. Saya yakin teman-teman pasti semuanya merasa bersalah karena tidak bisa membayar utangnya. Benar nggak? Nah dari sinilah muncul masalah gelisah. Apalagi dibarengi dengan ya mungkin sedikit tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat teman-teman itu merasa gelisah dan lain sebagainya. Nah, ancaman-ancaman tadi itu sebenarnya kebanyakan adalah sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah teman-teman alami. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu akan ditakut-takuti dengan situasi ketika teman-teman nggak bisa bayar ya. Nah ini permasalahan seperti ini fokus utamanya adalah teman-teman karena ketidaktahuan kalian gitu ya terkait hal-hal yang berhubungan dengan resiko, aturan dan lain sebagainya. Teman-teman cukup perlu satu sih, yaitu mempelajari dan menambah wawasan terkait aturan-aturan yang berlaku masalah-masalah pinjaman online ini gitu ya. Nah ketika teman-teman mempelajari semuanya, insya Allah teman-teman tidak akan gampang digiring opininya, di brainwash gitu ya terhadap ancaman-ancaman yang berlaku. Nah ini penting banget untuk teman-teman ketahui gitu ya. Jadi ada beberapa hal ya teman-teman yang mungkin harus teman-teman pahami gitu ya. Masalah pinjol itu tidak akan membuat teman-teman di penjara, tidak akan membuat utang kalian bertumpuk, tidak akan membuat harta kalian disita dan lain sebagainya. Intinya yang bahaya-bahaya yang ada di pikiran teman-teman itu tidak akan terjadi gitu ya. Masalahnya adalah ya udah kalian akan di blacklist BI checking, nggak bisa pinjam lagi, nggak bisa cari permodalan gitu ya. Yang pokoknya yang berhubungan dengan ngutang-ngutang lagi itu kalian akan di blacklist. Begitupun kayak nyicil rumah dan nyicil motor, nyicil mobil dan lain sebagainya. Selebihnya tidak akan ada resiko yang berarti lainnya. Artinya kalau kalian mau menabung untuk membayar utang teman-teman, mau itu 2 tahun 3 tahun, nggak ada jadi masalah. Uang terkumpul dibayarkan setelah 2 tahun kemudian ya nggak ada masalah gitu loh. OJK memang sudah membuka jalur seperti itu gitu loh ya. Jadi nggak ada istilahnya nggak bisa bayar bakal masuk penjara, enggak. Selama teman-teman punya niatan baik untuk membayar utang, insya Allah aman. Kalaupun sampai masuk ke jalur hukum, persidangan, perdata dan lain sebagainya, insya Allah tetap aman karena kalian punya niat baik untuk membayar, cuman uangnya memang nggak ada. Beda cerita kalau kalian punya uang dan kalian sengaja nggak bayar, itu beda cerita ya. Nah gimana caranya biar kita hidup tenang? Yang pertama tadi adalah menambah wawasannya, biar kita nggak gampang kepikiran gelisah, nggak gampang dihasut dan lain sebagainya. Yang kedua, perbanyak doa, perbanyak ibadah, pasrahkan dan ikhlaskan semuanya sama Allah SWT. Itu udah paling final dan solusi terbaik ya. Beneran deh, kalian ketika udah pasrah, udah menyerahkan dirinya semua sama Allah SWT, itu udah paling enak, paling aman, paling nyaman. Karena ya saya tahu ini akan membuat teman-teman menjadi lebih baik ke depannya. Siapa tahu rezeki kalian malah bertambah, amin amin ya rabbal alamin gitu ya. Dan kalau rezeki udah bertambah, nggak bakal nyentuh yang namanya pinjol-pinjol lagi, dan kalian bisa melunasi semua utang pinjol kalian dengan mudah ya. Ini wajib banget untuk teman-teman pahami. Oke? Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.